Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membawakan 100 Kala Mutiara dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Berikut nasihat-nasihat beliau selengkapnya. Nasihat-nasihat dari tokoh-tokoh sufi dan ulama agung, seringkali menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan spiritual dan pencarian makna hidup. Salah satu figur sufi yang masyhur dalam sejarah Islam adalah Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Beliau adalah seorang ulama yang hidup pada abad ke-12, merupakan salah satu tokoh sufi yang paling berpengaruh dalam Islam. Beliau dikenal tidak hanya karena kedalaman ilmunya dan kebijaksanaannya, tetapi juga karena kata-kata Syekh Abdul Qodir Al-Jailani mengandung makna spiritual, serta nasihat yang mendalam bagi kehidupan kita. Nasihat Syekh Abdul Qodir Al-Jailani dapat mengajarkan kita tentang kesabaran, rasa bersyukur, rendah hati, ketulusan niat, dan makna sejati dari pencarian ilmu, serta kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, penting untuk memahami dan mendalami kalam-kalam dari Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Pada kesempatan kali ini, akan kami sampaikan kutipan kata-kata Syekh Abdul Qodir Al-Jailani, yang mencakup berbagai aspek kehidupan spiritual, mulai dari ketulusan niat dalam pencarian ilmu, pentingnya bersabar dalam menjalani kehidupan, pentingnya mengetahui hakikat dari dunia, hingga pentingnya rendah hati dalam menjalani perjalanan kehidupan yang penuh makna. Berikut penjelasan selengkapnya. Kala Mutiara Syekh Abdul Qodir Al-Jailani. Belajarlah diam, agar suaramu lebih terdengar. Belajarlah sabar agar tindakanmu lebih benar. Maafkanlah kesalahan orang lain, tutup aibnya dan lupakan. Tujuan kita hidup untuk beribadah dan mengingat Allah, bukan mengingat kesalahan orang lain. Mungkin luka itu masih ada, namun hidupmu akan lebih ringan jika memaafkan. Orang yang baik adalah orang yang bisa menahan amarahnya, maka pilihlah ucapan yang baik untuk engkau sampaikan. Jangan bangga karena memiliki ilmu, karena ilmu bisa menjadi fitnah bila tidak diamalkan. Layanilah orang-orang miskin dengan kasih sayang, karena di sana engkau sedang melayani Tuhan. Aku lebih menghargai orang beradab, daripada yang berilmu. Kalau hanya berilmu, iblis pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala, sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu, dan mencari penghidupanmu. Janganlah kamu melihat amalmu, walaupun anggota-anggota badanmu bergerak untuk amal dan hatimu beserta zat yang mana amal itu ditujukan kepada Allah. Apabila hal ini sempurna bagimu, maka hatimu menjumpai mata yang dapat melihat. Makna menjadi bentuk, yang gaib menjadi hadir, berita menjadi terang. Hamba apabila baik karena Allah, maka dia bersamanya dalam semua keadaan. Dia mengubahnya, menggantikannya dan memindahkannya dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Seluruhnya menjadi berarti, seluruhnya menjadi keimanan, keyakinan, pengetahuan, pendekatan dan kesaksian. Seluruhnya menjadi siang tanpa malam, sinar tanpa gelap, jernih tanpa keruh, hati tanpa nafas, rahasia tanpa kasar, fana tanpa wujud, gaib tanpa hadir. Seluruhnya menjadi kitab gaib dari mereka dan dirinya. Seluruh ini pangkalnya adalah jinak kepada Allah, sehingga kejinakan ini sempurna antara kamu dan Allah. Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu, sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua ujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi. Mengambil dari karunia dan rahmat Allah,
dan memberikan kepada fakir miskin yang ditimpa kesempitan. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh, seandainya kamu mengetahuinya, niscaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. Mereka tunaikan hutang orang yang berhutang, yang tiada kuasa untuk melunaskannya. Mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia, karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi, sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain, dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah, bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak memberikan harta itu karena Allah, bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa, yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah, maka kamu sombong kepadanya. Wahai anak, janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil, maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain, maka lakukanlah. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah, selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. Janganlah kamu takut kepada makhluk, dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau, songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu saja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan, sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. Bantulah orang fakir dengan sebagian harta kalian. Jangan pernah menolak pengemis, padahal kalian mampu memberikan sesuatu untuknya, baik sedikit maupun banyak. Raihlah kasih sayang Allah dengan pemberian kalian. Bersyukurlah kepada Allah, yang telah membuat kalian mampu memberi. Jika pengemis adalah hadiah dari Allah, sementara kalian mampu memberinya, mengapa kalian menolak hadiah itu? Bohong kalau kalian mendengar nasihat dan menangis di hadapanku, tapi saat orang datang meminta uluran tangan, kalian malah membiarkannya. Itu menunjukkan bahwa tangisan kalian belum karena Allah. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain, sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. Janganlah bersusah payah untuk mendapatkan keuntungan dan jangan pula mencoba menghindarkan diri dari malapetaka. Keuntungan itu akan datang kepadamu, jika memang sudah ditentukan oleh Allah untukmu, baik sengaja mencarinya maupun tidak. Malapetaka itu pun akan datang menimpamu, jika memang telah ditetapkan oleh Allah untukmu, baik kamu membencinya, maupun mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholat, atau menghadapinya dengan penuh kesabaran, karena hendak mencari keridhaan Allah. Apabila kebenaran keimananmu telah terbukti, dan kamu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak dan perbuatan Allah, dan dengan izin Allah juga, maka hendaklah kamu tetap bersabar dan ridho serta patuh kepadanya. Janganlah kamu melakukan apa saja yang dilarang oleh Allah. Apabila perintahnya telah datang, maka dengarkanlah, perhatikanlah, bersegeralah melakukannya, senantiasalah kamu bergerak dan jangan bersikap pasif terhadap takdir dan perbuatannya, tetapi pergunakanlah seluruh daya dan upayamu untuk melaksanakan perintahnya itu. Hendaklah kamu berserah diri dan bertawakal sepenuhnya kepada Allah di dalam segala hal, agar Dia memanifestasikan kerjanya melaluimu. Jika kebaikan yang didapati, maka bersyukurlah. Dan jika bencana yang menimpamu, bersabarlah, dan kembalilah kepada Dia. Kemudian rasakan keuntungan yang didapati dari apa yang kamu anggap sebagai bencana itu, lalu tenggelamlah di dalam Dia melalui perkara itu sejauh kemampuan yang kamu miliki, dengan cara keadaan rohani yang telah diberikan kepadamu. Dengan cara inilah, kamu dinaikkan dari satu peringkat ke peringkat lainnya yang lebih tinggi dalam perjalanan menuju Allah, supaya kamu dapat mencapai Dia. Kemudian kamu akan disampaikan kepada satu kedudukan, yang telah dicapai oleh orang-orang siddiq, para syuhada, dan orang-orang soleh sebelummu. Dengan demikian kamu akan dekat dengan Allah,
agar kamu dapat melihat kedudukan orang-orang sebelummu dalam menuju Raja yang Maha Agung itu. Di sisi Tuhan Allah lah kamu mendapatkan kesentosaan, keselamatan, dan keuntungan. Biarlah bencana itu menimpamu, dan jangan sekali-kali kamu mencoba menghindarkannya dengan doa dan sholatmu, dan jangan pula kamu merasa tidak senang dengan kedatangan bencana itu, karena panas api bencana itu tidak sehebat dan sepanas api neraka. Sebenarnya, bencana yang datang kepadamu itu bukannya akan menghancurkanmu, melainkan sebenarnya adalah akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, menguatkan dasar kepercayaanmu dan memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Allah Ta'ala berfirman, "Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu, agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu." Quran Surat Muhammad, ayat 31. Malulah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lihatlah dengan mata hatimu. Rendahkan dirimu di hadapannya. Letakkan dirimu di bawah lintasan kekuasaannya. Bimbinglah jiwamu untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Raihlah sinar keterangan dengan mengharungi segala cobaan dan rintangan. Jika semuanya telah benar-benar ada pada dirimu, maka karomah, keluhuran dan surga Allah akan kamu dapati, baik di dunia maupun di akhirat. Taubatlah engkau dari riak dan nifak. Janganlah malu mengakui hal itu atas dirimu. Yang kuat di antara manusia mulia adalah mereka yang semula munafik. Oleh yang demikian, berkatalah sebahagian ulama, tidak ada yang mengetahui hakikat ikhlas kecuali murai, atau orang ria. Yang paling beruntung ialah mereka yang ikhlas mulai dari awal hingga akhirnya. Fikirlah bahwa di dunia ini, suatu yang kamu cintai tidak akan kekal selamanya. Tidak abadi, dan pasti fana. Jika hal ini telah benar-benar kamu sadari, tentu kamu tidak akan melupakannya walau sekejap pun. Namun, kebanyakan tidak ada manusia yang mengingatkan hal itu. Barang siapa telah merasakan, berarti ia telah mengetahuinya. Manusia yang demikian, adalah termasuk salah satu dari mereka yang tidak tahan tinggal bersama makhluk. Orang mukmin mengawal dirinya dengan membangun batinnya. Kemudian baru membangun lahirnya. Sebagaimana orang yang membangun rumah, membelanjakan sejumlah uangnya untuk mengisi rumahnya itu, sebelum pintunya terbuat rapi. Ketahuilah, nakal tidak dapat dihasilkan oleh akal. Nas tidak dapat meninggalkan kias. Sesuatu yang sudah jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Apalagi halnya berdasarkan prasangka atau pengakuan. Harta benda orang lain tidak boleh diambil hanya dengan pengakuan, tanpa dikuatkan oleh saksi. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermaksud, seandainya manusia itu diterima dakwaannya, niscaya satu kaum mengaku memiliki hubungan darah dengan kaum lainnya, dan juga mengakui harta bendanya. Namun, kesaksian itu diwajibkan atas mudi dan sumpah atas orang yang ingkar. Mulut yang terampil tidak ada gunanya jika hatinya bodoh. Dan sabdanya lagi, yang paling aku khawatirkan atas umatku ialah manusia hipokrit, atau munafik, yang pandai berkata-kata. Kenalilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, janganlah rasa bodoh terhadapnya. Taatlah kepadanya, jangan mendurhakainya. Ridolah atas ketentuan takdirnya, jangan engkau ingkari. Kenalilah Al-Haq Azza wa Jalla melalui ciptaannya. Dialah, Allah, Sang Maha Pencipta, pemberi rezeki, yang awal dan yang akhir, yang lahir dan yang batin, yang kodim, yang abadi, dan yang bebas berbuat sesuai dengan kehendaknya. Tukarkanlah pakaian syahwat, sombong, ujub, nifak, suka dipuji makhluk, senang disanjung dan senang kepada pemberian segala daya dan kekuatan serta semangat untuk menukarkannya. Letakkanlah dirimu di hadapan Allah Azza wa Jalla dengan tiada daya, kekuatan dan tidak bersama apa-apa, juga dengan tanpa syirik dengan makhluk. Jika semuanya itu sudah kamu penuhi, tentu kamu akan temui kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpah kepadamu. Para badal, al-abdal, itu adalah khawas al-khawas yang memberikan fatwa syarak. Kemudian memandang urusan Allah Azza wa Jalla, perbuatan, kehendak dan ilhamnya. Hal-hal yang di luar itu adalah benar-benar binasa dalam kebinasaan. Para al-abdal senantiasa membantu kamu atas apa yang kamu lakukan. Apakah kamu teguh, atau sebaliknya, dan apakah kamu benar, ataukah bohong?
Aku mengajak kamu menghadap ke hadirat Allah Azza wa Jalla. Aku mengajak kamu ke ambang pintunya dan untuk taat kepadanya, bukan kepada dirimu. Orang munafik tidak mungkin mengajak makhluk ke hadapan Tuhan, melainkan mengajak menghadap kepada diri mereka. Mereka mencari penghormatan dan pengakuan serta tamak kepada hal-hal duniawi. Janganlah kamu menghendaki kelebihan dan kekurangan. Janganlah mencari kemajuan dan kemunduran, sebab ketentuan telah menetapkan bagian masing-masing. Setiap orang di antara kamu tidak diwujudkan, melainkan telah ditentukan catatan mengenai pengalaman hidupnya secara khusus. Barang siapa yang tidak menyetujui qadar, atau ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak akan dikasihi dan tidak pula diakui. Barang siapa tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia tidak diridainya. Barang siapa tidak memberi, maka tidak akan diberi. Barang siapa tidak mau berkunjung, maka ia tidak dikurnia kendaraan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berikut ini. Dan apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hashr, ayat 7. Orang yang beriman, ia selalu menyembunyikan apa yang ada padanya. Jika lisannya terlanjur mengucapkan sesuatu, maka ia segera memperbaiki ungkapan yang diucapkan itu. Berusahalah menutupi apa yang telah lahir, dan mohon kemaafan. Kepada mereka yang fasik, takutlah kepada orang yang beriman. Jangan bergaul dengan dia, selagi kamu masih bergelimang dengan kemaksiatan yang keji. Sebab, orang-orang mukmin, dengan cahaya ilahi, mereka mengetahui apa yang ada dalam dirimu. Mereka mengetahui syirik dan munafikmu, dengan cara melihat tindakan dan gejolak yang ada di balik dirimu. Mereka dapat melihat celah dan aibmu. Barang siapa tidak mengetahui tempat keberuntungan, sudah jelaslah dia tidak akan beruntung. Jika demikian, berarti berubah akalmu, dan teman-temanmu pun berubah akal pula. Sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. Takutlah kamu dengan firasat seorang mukmin, sebab ia memandang sesuatu dengan cahaya ilahi. Jika dunia dan akhirat datang melayanimu dengan tanpa susah payah, ketuklah pintu Tuhanmu, dan menetaplah di dalamnya. Bila kamu telah menetap di dalamnya, akan jelaslah bagimu seperti buah fikiran. Janganlah engkau menuntut imbuhan atas amal perbuatanmu, baik keduniaan maupun keakhiratan. Janganlah kamu mencari nikmat, tapi carilah zat yang memberimu nikmat. Carilah tetangga sebelum mendapatkan rumah. Dialah zat yang mewujudkan segala sesuatu, zat yang mengaturkannya dan yang wujud sesudah segala sesuatu. Wahai saudaraku, janganlah kamu termasuk golongan orang-orang ini, yang apabila diberi nasihat, mereka tidak mau menerima, dan jika mendengar nasihat, mereka tidak mau mengamalkannya. Ketahuilah, bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. Yang pertama, kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Yang kedua, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga, kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. Yang keempat, kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Andai kata tanpa karunia Allah Azza wa Jalla, mana mungkin orang berakal mentadbir negara, bergaul dengan para penghuninya, yang telah dilanda sifat riya, nifak, zolim, bergelumang syubhat dan haram. Benar telah tersebar kekufuran. Ya Allah, kami mohon pertolongan kepadamu dari kefasikan kelancangan. Telah banyak kelemahan melanda para zindik. Sungguh telah kubongkar rahasia rumah kamu. Tetapi aku mempunyai dasar yang memerlukan pembina. Aku mempunyai anak-anak yang memerlukan pendidikan. Seandainya kuungkap sebagian rahasiaku, tentu hal ini merupakan pangkal perselisihan antara aku dengan kamu. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu, kemudian baru orang lain. Anda harus memelihara nafsumu. Jangan kamu mengira kesalahan orang lain, sebab dirimu masih memerlukan pembaikan. Adakah Anda tahu bagaimana membersihkan orang lain, bagaimana menonton orang lain, padahal yang dapat memimpin manusia adalah orang-orang yang awas. Hanya peranan ulung yang dapat menyelamatkan orang lain yang tenggelam dalam lautan. Hanya orang yang mengetahui Allah, yang dapat mengarahkan umat manusia ke arah jalannya. Tidaklah cakapan yang diperlukan untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan perbuatan nyata.
Terimalah nasib dengan zuhud, tidak dengan kebencian. Orang yang makan sambil menangis, tidak sama dengan orang yang makan sambil ketawa, dalam menerima segala ketentuannya. Senantiasalah hatimu dengan Allah Azza wa Jalla. Berserah dirilah atas keburukan nasib. Kamu makan sesuatu yang diberikan oleh tabib dan sesuai dengan obatnya, adalah lebih baik daripada makan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengetahui asal-usulnya. Selama hatimu keras terhadap amanat, maka hilanglah rahmat darimu, dan hilanglah pula segala yang ada padamu. Hukum-hukum syariat itu amanat yang dibebankan kepadamu, sedangkan kamu meninggalkan dan mengkhianatinya. Tidak guna lagi jika amanat telah lenyap dari hatimu. Kuasailah nafsumu, kalau tidak, maka ia yang akan menguasaimu. Nafsu selalu mengajak kejahatan dalam soal dunia dan akhirat. Jauhilah orang-orang yang menjauhkan kamu dari Allah Azza wa Jalla, seperti kamu menjauhi binatang buas. Berbuatlah sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya orang yang berbuat sesuatu untuk Allah Azza wa Jalla itu akan beruntung. Barang siapa yang mencintai Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang menghendaki Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menghendakinya. Dan barang siapa yang mengenali Allah Azza wa Jalla, berarti ia telah mengenal dirinya sendiri. Nafsu seseorang selalu menentang dan membangkang. Maka barang siapa ingin menjadikannya baik, hendaklah ia bermujahadah, berjuang melawannya, sehingga terselamatlah ia dari kejahatannya. Hawa nafsu semuanya adalah keburukan dalam keburukan. Namun apabila telah terlatih dan menjadi tenang, berubahlah ia menjadi kebaikan di dalam kebaikan. Di antara ciri orang yang arif billah Azza wa Jalla, adalah ia selalu sabar menerima berbagai malapetaka, dan rela terhadap semua kodo dan ketentuan-ketentuan takdirnya dalam segala ihwalnya, baik berkenaan dengan pribadinya, ahlinya, dan semua makhluk sesamanya. Hendaklah engkau selalu ingat kepada Allah Azza wa Jalla, dan mengadakan hubungan batin dengannya, sebab Allah Azza wa Jalla adalah zat yang memenuhi keperluanmu di dunia dan di akhirat, memeliharamu di waktu hidup dan matimu. Dia juga yang menghindarimu dari segala macam bencana. Hendaklah engkau senantiasa berpegang kepada kalam yang jelas kebenarannya, sejelas coretan tinta hitam ke atas lembaran putih, mengabdilah kepadanya sehingga ia mengabdimu, dan ia memimpin tangan kolbumu dan membawanya ke hadirat Tuhanmu, Allah Azza wa Jalla. Mengamalkan isinya menyebabkan hatimu memiliki dua sayap yang dapat engkau buat terbang untuk menghadap kepada Tuhanmu Allah Azza wa Jalla. Jika kamu terpaksa memerlukan sesuatu, mintalah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan kepada makhluk. Sesungguhnya yang paling dibenci oleh Allah, adalah orang yang meminta dunia kepada sesama makhluknya. Mintalah pertolongan kepadanya. Dialah yang maha kaya, sedangkan semua makhluk adalah fakir. Mereka tidak dapat memberikan bahaya atau manfaat bagi dirinya sendiri, apalagi bagi orang lain. Sesungguhnya pada permulaan, dia menghendaki agar kamu menjadi orang yang mencari kepadanya. Sedangkan nanti pada akhirnya, kamu menjadi yang dikehendaki olehnya. Seorang anak yang masih kecil akan mencari ibunya, tapi kalau sudah besar, justru ibu yang akan mencarinya. Carilah kasih sayangnya. Jika dia mengetahui kesungguhanmu mencarinya, maka dia akan menghendakimu. Jika dia mengetahui kesungguhan cintamu kepadanya, maka dia akan mengasihimu, menunjukkan hatimu dan mendekatkanmu kepadanya. Kolbu ini tidak akan beruntung, selagi belum sampai ke tingkatan kurban kepada Allah Azza wa Jalla, yang Maha Qadim, Azali, dan abadi selama-lamanya. Janganlah suka mendesak, wahai munafik. Apakah yang engkau miliki itu lebih baik daripada yang dimiliki selainmu? Engkau adalah hamba rotimu, hamba lauk paukmu, manisanmu, kudamu, dan kekuasaanmu. Kolbu yang jujur, ia pergi menghindar daripada makhluk, menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Ia melihat segala sesuatu di tengah jalan, tetapi tidak memperdulikan sedikit pun. Ia terus berjalan, sampai ke tempat tujuan. Dekatilah ulama yang muttaqin, sebab bergaul dengan mereka dapat mendatangkan barokah. Janganlah kamu dekati ulama yang tidak mengamalkan ilmunya, sebab bergaul dengan mereka dapat menimbulkan aib. Bila kamu berhubungan erat dengan orang yang lebih takwa, dan lebih banyak ilmunya daripadamu, maka kamu akan mendapat barokah daripadanya. Bila engkau bergaul dengan orang yang lebih tua umurnya daripada umurmu, tapi ia tidak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, maka pergaulanmu itu akan menimbulkan aib.
Beramallah karena Allah Azza wa Jalla, jangan beramal karena selainnya, sebab beramal karena selainnya adalah syirik. Kembalilah engkau kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui Islam, memperbaiki taubat dan ikhlasmu, sebelum datangnya maut. Sebab bila maut telah datang, pintu taubat akan tertutup, sehingga engkau tidak dapat masuk ke dalamnya. Kembalilah kepadanya dengan melangkah kaki kolbumu, agar pintu anugerahnya tidak dikunci untukmu, karena bila sudah terkunci jiwamu, kekuatan, kekayaan, dan hartamu, semua itu tidak akan diberkatinya. Jika kamu orang yang berakal, tentu kamu akan meraih keimanan untuk bekal, ketika bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kamu tentu akan bersahabat dengan orang-orang yang soleh, serta mengambil mereka sebagai suri tauladan yang baik dalam perkataan dan perbuatan. Sehingga, hari demi hari keimanan dan keyakinanmu akan bertambah. Lalu kemudian Allah Azza wa Jalla akan memurnikan keimananmu, dan membina perangaimu, serta menumbuhkan kesadaran hatimu dalam menerima perintah dan larangan. Wahai saudara, tinggalkanlah berbicara tentang urusan makhluk selama engkau masih bergabung dengan hawa nafsumu. Diamlah, sebab, jika Allah Azza wa Jalla menginginkan engkau untuk melakukan sesuatu, maka Dia menyiapkan engkau untuk sesuatu itu. Jika berkenan, Allah berkuasa menghidupkanmu, mematikanmu, dan berkuasa pula mengabdikanmu. Allah Zat yang menampakkan segala sesuatu, bukan engkau. Serahkanlah jiwamu, ucapanmu, dan seluruh tingkah lakumu kepada ketentuan takdirnya. Giatkan beramal karenanya, jadilah engkau orang yang giat beramal tanpa banyak cakap, orang yang ikhlas tanpa riya, orang yang bertauhid tanpa syirik, orang yang selalu berholwat tanpa jalwat, dan batin tanpa lahir. Sibukkan batinmu dengan niat yang mantap. Engkau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, dan memberi isyarat kepadanya dengan perkataanmu. Jadikanlah seluruh amal perbuatanmu liwajillah, bukan mencari nikmat-nikmatnya. Rela dengan pengaturannya, kodo dan perbuatan-perbuatannya. Bila semua ini engkau lakukan, berarti engkau mati meninggalkan dirimu, dan engkau hidup dengannya. Hati sanubarimu menjadi selalu ingat kepadanya. Engkau senantiasa dekat dengannya dan lupa dengan selainnya. Barang siapa telah menunaikan perintah Allah Azza wa Jalla berupa dua macam jihad ini, niscaya ia akan memperolehi dua balasan, balasan di dunia, dan balasan kelak di akhirat. Luka-luka pada tubuh seorang syahid, bagaikan membekam pada tangan salah seorang di antaramu, yang tidak ada rasa sakit sedikit pun baginya. Mati bagi mujahid li nafsihi, atau orang yang memerangi nafsunya, dan bagi orang yang bertaubat dari semua dosanya, hal itu bagaikan orang haus dahaga yang meminum air es. Kuncilah pintu kolbumu. Hentikan segala sesuatu untuk masuk ke dalamnya, dan isilah dengan zikrullah saja. Bertaubatlah setiap kali engkau mengerjakan maksiat. Sesalilah perbuatanmu yang kurang sopan. Tangisilah kesalahan-kesalahanmu. Bantulah kaum fakir miskin dengan sedikit hartamu. Janganlah bersikap tamak, sebab sebentar lagi hartamu akan engkau tinggalkan. Orang mukmin yang kuat keyakinannya tidaklah bersikap kedekut. Sikap demikian inilah yang menyebabkan bahagia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nabi Isa alaihi salam berkata kepada iblis sebagai berikut. Siapa yang paling engkau senangi? Iblis menjawab, orang mukmin yang bakhil. Nabi Isa alaihi salam bertanya lagi, siapa yang paling engkau benci? Iblis menjawab, orang fasik yang dermawan. Mengapa begitu? Tanya Nabi Isa alaihi salam. Iblis lalu menjawab, iya, aku menginginkan dari orang mukmin yang bakhil, agar ketamakannya itu menjerumuskannya ke jurang kemaksiatan, dan aku sangat khawatir kalau keburukan-keburukan orang fasik itu terhapus oleh kedermawannya. Allah Azza wa Jalla menciptakan obat dan penyakit. Maksiat adalah penyakit, sedangkan taat adalah obat. Zolim itu penyakit, sedangkan adil itu obat. Salah itu penyakit, sedangkan benar itu obat. Menentang Allah itu penyakit, sedangkan taubat dari segala dosa itu obat. Syirik itu ada kalanya dalam lahir, dan ada kalanya dalam batin. Syirik lahir ialah menyembah kepada selain Allah. Adapun syirik batin ialah menggantungkan nasib kepada sesama makhluk, dan menganggap mereka yang mendatangkan bahaya dan manfaat. Ketahuilah, bahwa agamamu akan hilang disebabkan 4 perkara. Yang pertama adalah,
kamu tidak mengamalkan apa yang telah kamu ketahui. Yang kedua adalah, kamu mengamalkan apa yang tidak kamu ketahui. Yang ketiga adalah, kamu tidak mau berusaha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, sehingga tetap bodoh. Yang keempat adalah, kamu melarang manusia untuk berusaha mengetahui apa yang mereka tidak mengetahuinya. Celakalah, engkau melakukan perbuatan ahli neraka, tetapi engkau mengharapkan surga. Engkau tamak bukan pada tempatnya. Janganlah engkau tergiur dengan barang pinjaman, yang engkau kira itu sebagai milikmu sendiri. Sebentar lagi, barang itu akan diambil dari tanganmu. Allah Azza wa Jalla telah meminjamkan kehidupan kepadamu, sehingga dengan itu engkau patuh kepadanya. Kehidupan yang pendek merupakan barang pinjaman itu, engkau anggap sebagai milik pribadimu, sehingga engkau perlakukan semaumu. Wahai orang yang tertipu, tiang atas kehidupanmu telah retak, dinding kehidupanmu juga telah condong, bahkan rumah yang kamu duduki telah roboh. Kamu harus segera meninggalkannya, dan pindah ke tempat lain. Carilah rumah akhirat, langkahkan kakimu ke sana. Apakah kakinya? Kakinya ialah amal yang baik. Persembahkan hartamu untuk akhirat, supaya kelak kamu boleh mendapatkannya di sana. Wahai orang yang tertipu oleh gemerlapan dunia, wahai orang yang sibuk dengan sesuatu yang tidak berarti, wahai orang yang meninggalkan kemuliaan, dan sibuk dengan para hamba, celakalah menanti kamu. Keberanian musuh, yakni orang-orang kafir, dinilai dari ketabahannya di saat berhadapan dengan mereka. Tetapi keberanian orang-orang soleh, dinilai dari segi ketabahannya di waktu bertemu dengan hawa nafsu, kesenangan, perwatakan syaitan-syaitan, dan teman-teman mereka yang senantiasa mengajak berbuat kejahatan. Sedangkan keberanian orang-orang khas, atau hawas, dinilai dari segi zuhudnya dalam urusan dunia dan akhirat, dan kebergantungannya kepada Allah Azza wa Jalla. Alangkah baik keadaan orang mukmin di dunia dan di akhirat. Di dunia ia tidak berduka cita segala sesuatu yang ada padanya, setelah ia mengetahui bahwa Tuhannya berkenan meridainya. Di mana saja ia berada, pasti ia menemui bahagiannya, dan merasa puas dengan haknya itu. Kemana saja ia menghadap, ia selalu memandang dengan nur Allah Azza wa Jalla, tiada kegelapan baginya. Semua isyaratnya tertuju kepada Allah Azza wa Jalla. Segala pegangan dan tawakalnya juga hanya tertuju padanya. Hati-hatilah, jangan sekali-kali Anda menyakiti orang mukmin, sebab penyakit orang mukmin adalah satu racun dalam tubuh orang-orang yang menyakitinya, dan juga merupakan faktor penyebab kefakiran dan disiksanya. Jika tauhid, ikhlas, makrifat, dan mahabbah kepada Allah Azza wa Jalla telah benar-benar meresap dalam lubuk hatinya, maka datanglah kepadanya keteguhan pendirian dan kelonggaran mutlak. Datang pula kepadanya kekuatan raksasa dari Allah Azza wa Jalla. Ia, dengan kekuatannya itu, sanggup memikul beban berat makhluk, tanpa bersusah payah. Ia mendekati mereka, dan ia menuntut mereka. Segala kesibukannya hanya untuk kemaslahatan mereka, namun tidak melalaikannya daripada Tuhannya, walau sekejap masa. Orang yang zuhud selalu berusaha lari dari makhluk, tetapi orang zuhud yang kamil tidak demikian. Ia tidak berusaha menghindari mereka, karena ia sudah mencapai darjat arif billah, yakni makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserahlah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Bermohonlah kepadanya untuk memenuhi keperluan-keperluanmu. Janganlah engkau kira amal perbuatan yang engkau lakukan saat jatuh miskin. Bukalah lebar-lebar pintu hubunganmu dengan Dia. Akuilah segala dosamu, mohonlah ampun makfirah kepadanya, atas semua kekurangan-kekuranganmu. Yakinilah, bahwa tidak ada kemudorotan, tidak ada yang memberi faedah atau memberi anugerah, dan tidak ada yang mampu menolak kenestapaan, kecuali Dia. Pada saat-saat itulah buta hatimu lenyap. Mata hatimu telah terbebas dari segala penderitaan. Wahai saudaraku, sikap itu bukanlah terdapat pada pakaian atau makanan. Sikap itu bersemayam dalam lubuk hati sanubari yang zuhud. Orang yang benar akan mengenakan pakaian sufi dalam batinnya, baru kemudian mengenakannya pada lahirnya. Secara berturut-turut dikenakan pada dirinya, hatinya, jiwanya, dan kemudian anggota-anggota badannya. Jika semuanya telah berselimut dengan pakaian itu, maka datanglah tangan kasih sayang dan anugerah, yang menggantikannya dengan pakaian sukacita, siksaan berganti dengan kenikmatan, kemarahan berganti dengan kesenangan, kekhawatiran berganti dengan ketentraman,
jauh berganti dekat, dan fakir berganti dengan kaya. Wahai saudara, jika berbicara, bicaralah dengan niat yang baik. Jika diam, diamlah dengan niat yang baik. Setiap orang yang tidak berniat dalam beramal, maka tiada berguna baginya amal yang ia kerjakannya itu, sehingga amalnya sia-sia. Baik engkau bicara atau diam, engkau tetap berdosa, sebab engkau tidak membenarkan niatmu, diam dan bicara yang tidak mengikut sunnah. Jadilah engkau orang yang berakal, dan janganlah jadi pendusta. Engkau mengatakan, saya ini takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi engkau justru takut kepada selainnya. Janganlah engkau takut kepada jin, manusia, dan malaikat. Janganlah takut kepada hewan, baik yang dapat berbicara maupun yang bisu. Juga jangan takut kepada siksaan dunia maupun akhirat, akan tetapi takutlah kepada Zat yang menyiksa. Jika kamu memberikan makananmu kepada para muttaqin, serta membantu dia dalam urusan dunia, lalu kamu mendapatkan bagian pahala dari amal yang ia lakukan, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolong niatnya, dan telah menghilangkan kesulitannya. Pendek kata, kamu telah mempercepatkan langkahnya ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Demikian pula jika kamu memberikan makananmu kepada orang munafik, yang nyata dan melakukan maksiat, serta kamu membantunya dalam urusan dunia, berarti kamu akan mendapat siksa dari kejahatannya, tidak kurang sedikit pun, karena kamu telah menolongnya dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Tentu saja keburukannya akan kembali kepadamu. Cintailah dia, beramallah deminya, bukan demi yang lain selain dia. Takutlah kepadanya, jangan kepada yang lain. Semuanya itu dengan hati, bukan dengan cakapan mulut. Itu semua ada dalam holwat batin, bukan dalam jalwat lahiriah. Tauhid di ambang pintu rumah, ternyata syirik bersemayam di dalamnya, maka demikian itu adalah nifak, atau hipokrit. Hindarilah takwa di mulut, liar di hati, syukur di lisan, dan ingkar di hati. Celaka jika ucapan mulut tidak sama dengan kolbumu. Bila kolbu seorang hamba telah sampai, atau wusyul kepada Tuhannya, maka dia menjadikan hamba itu selalu memerlukannya, mendekati diri kepadanya, memberikan kedudukan tinggi kepadanya. Ilmu pengetahuan itu tidak bermanfaat, apabila ia tidak diamalkan. Dalam kegelapan, kamu memerlukan sedikit sinar, yaitu hukum Allah yang harus diamalkan hari demi hari, tahun demi tahun, sehingga buahnya dapat kamu nikmati. Orang mukmin yang berjiwa qanaah hanya perlu sedikit saja harta dunia. Ia masuk ribaan Tuhannya dengan mengajukan permintaan, permohonan, tawadu, dan taubat kepadanya. Bila diberi sesuatu yang ia inginkan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pemberiannya itu. Bila tidak, ia sabar menerima apa-apa yang menjadi irodahnya, tanpa mengajukan protes, dan tanpa menentang. Ia tidak menuntut kekayaan dengan cara menjual agamanya, menampilkan sikap ria dan nifak, seperti yang engkau lakukan wahai orang hipokrit. Surga terletak pada kesabaran, dan rasa syukur dalam setiap langkah hidup. Setiap ujian adalah kesempatan untuk membersihkan hati, dan mendekatkan diri kepadanya. Doa yang tulus adalah permohonan hati yang merindukan kehadirannya. Tetaplah rendah hati di hadapan Allah, dan Dia akan meninggikan derajatmu. Budayakan kesabaran, karena setiap rintangan adalah pintu menuju kemenangan. Ketika cinta kepada Allah memenuhi jiwa, dunia terasa indah. Jangan hancur oleh kegagalan, namun bangkitlah dengan kekuatan imanmu. Bentuklah karaktermu dengan kebaikan, karena itu adalah bekal terbaik di akhirat. Bimbingan Allah senantiasa hadir bagi mereka yang mencari petunjuknya. Bersyukurlah atas setiap nikmat, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan dalam hidupmu. Ketika kesulitan melanda, berlindunglah padanya, Sang pemilik segala kekuatan. Ketulusan hati membawa keberkahan, dan keberkahan membawa kedamaian. Kehidupan adalah perjalanan spiritual menuju ketinggian iman dan cintanya. Bentengi hatimu dengan iman, dan tidak akan ada rasa takut yang bisa menghancurkannya. Ketika merasa lelah, bersandarlah padanya, sumber kekuatan yang tak pernah habis. Tetaplah rendah hati, karena kesombongan adalah awal kehancuran diri sendiri. Setiap ujian adalah langkah menuju kelebihan yang tak terbayangkan. Ketika hati bersyukur, langit dan bumi bersaksi akan kebaikannya. Berbuat baiklah kepada sesama,
dan Allah akan merentangkan kasih sayangnya. Ilmu adalah pelita yang menerangi kegelapan, membawa kita kepada kebenaran. Keberanian sejati adalah bertindak sesuai dengan kehendaknya, meskipun itu berat. Ketika cinta kepada Allah mendalam, hidup menjadi penuh makna dan cahaya. Tetap teguh di atas kebenaran, meski dunia berputar dalam keterbatasan. Bersikap adil dalam segala hal, karena Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Keberkahan terletak pada keikhlasan hati, dan tindakan yang dilakukan dengan cinta. Sabarlah dalam menghadapi cobaan, karena di balik kesabaran ada pahala yang besar. Ketika rasa takut menghampiri, berserahlah padanya yang Maha Kuasa. Ketika mencintai Allah, setiap detik hidup menjadi pelajaran menuju kedekatan dengannya. Ketika tangan terangkat untuk berdoa, langit pun mendengarkan keluh kesah hati yang tulus. Bimbinglah anak-anak dengan kasih dan ajarannya, karena mereka adalah amanah yang perlu dijaga. Tetap teguh di atas jalannya, meski godaan dunia semakin memikat. Hiduplah dengan sikap tawakal, percayalah bahwa setiap yang terjadi adalah kehendaknya. Janganlah pernah berhenti berdoa, karena dalam doa terdapat kekuatan yang mengubah takdir. Perbaikilah hatimu, karena jika hati telah baik, segala tingkah lakumu akan menjadi baik. Orang yang dikatakan dekat dengan Allah, yakni dia yang selalu meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari. Dengan ketaatan kepada Tuhanmu, hiasilah dirimu. Dari pintu Tuhanmu, jangan pergi. Dari penerimaannya, jangan berpaling. Dalam pertobatan, jangan menunda. Dari permintaan maaf yang tulus kepada penciptamu siang dan malam, jangan pernah bosan. Perlu engkau ketahui, bahwa manusia tidak pernah terhindar dari bahagia dan sengsara, sebagaimana keduanya juga dapat ada secara sekaligus dalam diri individu. Ketika kebaikan dan keikhlasan si hamba lebih banyak, maka kesengsaraannya akan berubah arah menuju kebahagiaan. Jika hati telah mengenal Allah, mencintainya, dan dekat kepadanya, ia tidak akan terikat oleh apapun selain perintah syariat. Bila benar dalam mencintainya, ia akan menyerahkan diri, harta, dan segala miliknya kepadanya. Berbagai arah akan tertutup, dan dalam dirinya hanya tersisa satu arah saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang ditawan oleh kerinduan terhadap Allah, maka dia akan dipenjara di dalam penjara cintanya. Wahai muridku, jangan jadikan apa yang kamu makan dan minum, yang kamu pakai, yang kamu nikahi dan berkumpul dengannya, sebagai tujuan dan cita-cita. Semuanya adalah dorongan hasrat dan hawa nafsu. Sesungguhnya bencana terhadapmu bukan untuk menghancurkanmu, melainkan sesungguhnya akan mengujimu, mengesahkan kesempurnaan imanmu, dan menguatkan dasar kepercayaanmu, serta memberikan kabar baik ke dalam batinmu. Janganlah kalian tergesa-gesa, sesuatu yang hilang dari kalian bukanlah milik kalian. Terkadang, yang membuatmu gelisah bukanlah musibah yang menguji, tetapi bahasa rindu Allah yang gagal engkau pahami. Demikianlah 100 nasihat penuh hikmah dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita dengan para kekasihnya, di dunia maupun akhirat. Semoga kita dapat meneladani kepribadian akhlak para kekasih Allah, serta mengambil hikmah dari kisah-kisahnya. Dan semoga dengan apa yang telah kami sampaikan, dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.